Di sebuah desa kecil di pinggir hutan rimba, hiduplah seorang anak yatim piatu bernama Arif. Sejak kehilangan kedua orang tuanya, ia hidup sederhana, mengandalkan apapun yang ia temukan di hutan untuk bertahan hidup. Meski hidupnya sulit, Arif memiliki hati yang lembut dan rasa kasih yang besar terhadap semua makhluk hidup. Suatu hari, saat ia mencari kayu bakar, Arif mendengar suara rintihan dari semak belukar. Ketika didekatinya, ia menemukan seekor ular besar dengan sisik berkilauan seperti permata, terluka parah. Awalnya Arif merasa takut, tetapi melihat ular itu kesakitan, rasa takutnya berubah menjadi iba. Arif mengobati luka ular itu menggunakan daun-daunan dan ramuan yang ia ketahui dari ibunya semasa hidup. Ia juga merawat ular itu selama beberapa hari di sebuah gubuk kecil di pinggir hutan. Saat ular itu sembuh, ia mendesis lembut seolah berterima kasih, lalu menghilang ke dalam hutan rimba. Beberapa hari kemudian, saat Arif sedang tertidur di gubuknya, ia bermimpi. Dalam mimpinya, ular yang ia selamatkan berubah menjadi seorang wanita cantik berpakaian serba hijau dengan mahkota dari emas. Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Ratu Ular, penjaga hutan rimba. Ia berkata, "Arif, kau telah menolongku dengan tulus tanpa mengharapkan imbalan. Sebagai balasannya, aku akan memberimu anugerah." Ketika Arif terbangun, ia menemukan sebutir batu permata di sampingnya, bercahaya seperti bintang. Batu itu tidak hanya indah, tetapi memiliki kekuatan ajaib. Ia bisa memberikan makanan, air, dan melindungi Arif dari bahaya. Dengan batu itu, Arif tidak lagi hidup dalam kesulitan. Namun ia tetap rendah hati dan menggunakan anugerah tersebut untuk membantu orang-orang di desanya yang membutuhkan. Ia menjadi terkenal sebagai pemuda yang dermawan dan bijaksana. Hingga akhir hayatnya, Arif menjaga batu pemberian Ratu Ular dengan penuh rasa syukur. Dan setiap kali ia masuk ke dalam hutan, hewan-hewan di sana seolah menyambutnya dengan hormat, sebagai tanda bahwa hutan rimba dan penghuninya telah menerima Arif sebagai bagian dari keluarga mereka. Hari-hari berlalu dan Arif hidup dengan damai. Ia menggunakan batu pemberian Ratu Ular untuk membantu banyak orang. Namun, kabar tentang batu ajaib itu akhirnya terdengar hingga ke telinga seorang pedagang kaya yang tamak bernama Darsa. Darsa mendatangi Arif dengan berpura-pura sebagai orang miskin yang membutuhkan bantuan. "Arif, aku mendengar kau memiliki sesuatu yang ajaib. Aku hanya ingin meminta sedikit pertolongan untuk keluargaku," kata Darsa dengan nada penuh kepura-puraan. Arif yang berhati baik tanpa curiga memberinya makanan dan sedikit uang yang dihasilkan dari batu ajaib itu. Namun, Darsa terus mendesak dan akhirnya menuntut untuk melihat batu tersebut. "Bagaimana aku bisa percaya jika aku tak pernah melihatnya sendiri?" katanya. Karena Arif tidak mau menunjukkan batu itu, Darsa mulai merencanakan sesuatu. Malam harinya, ia mengutus anak buahnya untuk mencuri batu itu dari gubuk Arif. Batu ajaib itu berhasil diambil, dan keesokan harinya Darsa melarikan diri ke kota besar untuk menjualnya kepada seorang raja yang terkenal gemar mengoleksi benda-benda langka. Namun Darsa tidak tahu bahwa batu itu bukan sekadar benda ajaib. Batu itu memiliki kekuatan yang terhubung langsung dengan Ratu Ular dan hutan rimba. Ketika digunakan oleh seseorang yang tamak, batu itu justru membawa petaka. Di tengah perjalanan menuju kota, Darsa dan rombongannya tiba-tiba tersesat di dalam hutan yang berubah menjadi gelap dan menyeramkan. Pohon-pohon seolah bergerak, jalan setapak lenyap, dan suara hewan buas terdengar di mana-mana. Tak lama kemudian Ratu Ular muncul dalam wujudnya yang mengerikan. "Beraninya kau mengambil sesuatu yang bukan milikmu," suaranya bergema di seluruh hutan. "Batu ini diberikan kepada Arif karena hatinya yang tulus, bukan untuk orang tamak sepertimu." Dia gemetar ketakutan. Ia memohon ampun, tetapi Ratu Ular tidak memberinya jalan mudah. "Kau akan belajar arti keserakahanmu. Hutan ini akan menjadi tempatmu sampai kau memahami apa itu penyesalan," kata Ratu Ular sebelum ia dan batu itu menghilang. Sementara itu Arif yang menyadari batu ajaibnya hilang merasa sedih. Namun ia tidak menyimpan dendam terhadap Darsa. Ia tetap percaya bahwa kebaikan hati lebih penting daripada harta benda. Tanpa ia duga, keesokan harinya batu itu kembali ke tangannya, dibawa oleh seekor ular kecil. Sebuah suara lembut terdengar. "Arif, kau telah membuktikan bahwa hatimu lebih berharga daripada batu ini. Gunakanlah dengan bijak dan jangan pernah ragu akan kebaikan." Sejak saat itu Arif sudah jadi remaja. Arif menjadi penjaga hutan rimba dan seluruh makhluk di dalamnya. Ia tidak hanya dihormati oleh orang-orang di desanya, tetapi juga oleh semua makhluk di hutan. Darsa di sisi lain hidup di hutan selama bertahun-tahun, belajar dari kesalahannya.
Ketika akhirnya ia diizinkan kembali ke desa, ia telah berubah menjadi orang yang rendah hati dan penolong. Setelah bertahun-tahun hidup damai sebagai penjaga hutan rimba, Arif mulai merasa ada sesuatu yang aneh di bagian terdalam hutan. Ia sering mendengar bisikan angin yang membawa suara misterius, seolah ada yang memanggil namanya. Hewan-hewan di hutan pun kerap menunjukkan perilaku tak biasa, mengelilingi satu area tertentu di tengah rimba yang selama ini tidak pernah ia masuki. Dengan penasaran, suatu hari Arif memutuskan untuk mengikuti suara dan tanda-tanda itu. Ia berjalan ke arah terdalam hutan, melewati pohon-pohon yang semakin besar dan akar-akar yang berkelok seperti ular. Hingga akhirnya, ia tiba di depan sebuah gerbang tua dari batu besar, tertutup lumut dan dihiasi ukiran ular serta binatang-binatang lain. Ketika Arif hendak menyentuh gerbang itu, seekor burung hitam besar terbang turun dan berubah menjadi seorang lelaki tua berjanggut panjang. Matanya tajam dan ia membawa tongkat yang dihiasi tengkorak kecil. Lelaki itu berkata, "Berhenti, wahai anak manusia. Gerbang ini bukan untuk sembarang orang, hanya yang benar-benar pantas boleh melewati pintu ini." Arif terkejut, tetapi ia menjelaskan bahwa ia adalah penjaga hutan yang diberi amanah oleh Ratu Ular. Lelaki tua itu mengangguk, tetapi ia tetap berkata, "Jika kau benar-benar layak, kau harus membuktikannya. Di balik gerbang ini ada harta karun besar yang akan menguji hatimu. Apakah kau siap menghadapi ujian yang bisa mengubah segalanya?" Arif mengangguk mantap. "Aku tidak mencari harta. Aku hanya ingin tahu apa yang ada di balik semua ini demi melindungi hutan dan penghuninya." Lelaki tua itu tersenyum samar dan mengetukkan tongkatnya ke tanah. Gerbang besar itu terbuka perlahan, mengeluarkan cahaya hijau yang menyilaukan. Ketika Arif melangkah masuk, ia mendapati dirinya berada di sebuah dunia yang berbeda. Hutan yang dipenuhi pohon emas, sungai dari air perak, dan batu-batu permata berserakan di mana-mana. Namun, ujian yang sebenarnya segera dimulai. Di hadapannya muncul 3 makhluk besar, seekor singa, seekor burung phoenix, dan seekor ular naga. Masing-masing berbicara dengan suara yang menggema. Singa berkata, "Jika kau ingin melindungi hutan ini, buktikan keberanianmu dengan melawan rasa takutmu." Burung phoenix berkata, "Jika kau ingin menjaga harmoni, tunjukkan bahwa kau mampu mengorbankan keinginanmu untuk kebaikan yang lebih besar." Ular naga berkata, "Dan jika kau ingin menjadi penjaga sejati, tunjukkan bahwa hatimu bersih dari keserakahan." Pertama, ia harus menghadapi bayangan dirinya sendiri yang penuh ketakutan dan keraguan. Dengan tekad, ia menyadari bahwa keberanian sejati adalah mengakui kelemahannya namun tetap maju. Bayangan itu lenyap dan singa menghilang. Kedua, ia diberi pilihan antara membawa permata yang bisa membuat hidupnya lebih mudah atau menyelamatkan seekor anak rusa yang terjebak di jurang. Arif tanpa ragu menyelamatkan rusa tersebut dan burung phoenix pun terbang pergi. Ketiga, ia diberikan kesempatan untuk memiliki kekuatan besar dari sebuah mahkota emas, tetapi hanya dengan syarat ia meninggalkan tugasnya sebagai penjaga hutan. Arif menolak karena ia tahu tugasnya lebih penting daripada kekuasaan. Ular naga tersenyum sebelum menghilang. Setelah melewati semua ujian, dunia ajaib itu menghilang dan Arif mendapati dirinya kembali di depan gerbang. Lelaki tua itu muncul kembali dan berkata, "Kau telah membuktikan dirimu, wahai penjaga hutan. Mulai sekarang, kau akan menjadi pelindung sejati. Tidak hanya bagi hutan ini, tetapi bagi semua yang hidup di dalamnya. Ratu Ular akan selalu mendukungmu." Sejak hari itu, Arif tidak hanya dikenal sebagai penjaga hutan, tetapi sebagai legenda hidup yang melindungi keseimbangan antara manusia dan alam. Gerbang misterius itu pun tertutup kembali, hanya akan terbuka untuk mereka yang hatinya benar-benar layak. Hari-hari berlalu damai setelah ujian di gerbang hutan tertutup. Namun, kabar tentang keajaiban dan kekuatan Arif sebagai penjaga hutan mulai menyebar jauh, hingga ke telinga seorang raja gelap bernama Raja Durna. Raja ini adalah penguasa dari kerajaan di seberang gunung, terkenal karena ambisinya yang tak terbatas dan sihir gelap yang ia gunakan untuk memperluas kekuasaannya. Raja Durna mendengar tentang kekuatan Arif dan batu ajaib yang diberikan oleh Ratu Ular. Ia yakin bahwa dengan merebut kekuatan itu, ia akan bisa menguasai seluruh negeri, bahkan mengendalikan hutan rimba yang tidak pernah bisa ditaklukkannya. Raja Durna mengirim seorang utusan ke hutan dengan tawaran damai, meminta Arif datang ke istananya. Namun Arif yang bijaksana merasa ada sesuatu yang janggal. Hewan-hewan hutan juga memperingatkannya bahwa raja itu tidak dapat dipercaya. Ketika Arif menolak undangan itu, Raja Durna murka. Ia memutuskan untuk menyerang hutan rimba dengan kekuatan gelapnya.
Di malam yang penuh kabut, pasukan Raja Durna yang terdiri dari prajurit-prajurit bayangan memasuki hutan rimba. Mereka membawa api dan senjata sihir untuk menghancurkan segala yang mereka temui. Pohon-pohon mulai layu, sungai-sungai mengering, dan hewan-hewan melarikan diri ke tempat yang lebih dalam. Arif segera turun tangan. Dengan bantuan batu ajaibnya, ia memanggil angin, air, dan hewan-hewan untuk melindungi hutan. Namun, kekuatan Raja Durna terlalu besar. Ia sendiri turun ke medan pertempuran, membawa tongkat hitam yang mampu merusak tanah hanya dengan satu hentakan. Arif berdiri di hadapan Raja Durna, menolak untuk menyerah. Hutan ini bukan milikmu, Raja Durna. Kau tidak punya hak untuk menghancurkannya, seru Arif. Namun, Raja Durna hanya tertawa dingin. Semua yang ada di dunia ini adalah milik mereka yang cukup kuat untuk mengambilnya, anak kecil. Dan aku akan mengambil segalanya darimu. Namun, Raja Durna hanya tertawa dingin. Semua yang ada di dunia ini adalah milik mereka yang cukup kuat untuk mengambilnya, anak kecil. Dan aku akan mengambil segalanya darimu. Raja Durna menggunakan tongkatnya untuk melancarkan serangan terakhir. Sebuah kutukan gelap menghantam tanah, menciptakan lingkaran kegelapan di sekeliling Arif. Kutukan itu dimaksudkan untuk merampas kekuatan Arif dan mengubahnya menjadi pelayan Raja Durna. Namun saat kutukan hampir sepenuhnya mengenai Arif, cahaya terang tiba-tiba muncul dari langit. Ratu Ular muncul, kali ini dalam wujud naga besar bersisik emas. Dengan satu hembusan napasnya, ia menetralkan kutukan itu dan melindungi Arif. Raja Durna terkejut, tetapi ia tidak menyerah. Ia menyerang Ratu Ular, tetapi sihir gelapnya tidak mampu menembus pelindungan cahaya sang ratu. Dengan kekuatan gabungan antara Arif dan Ratu Ular, mereka menciptakan badai besar yang meluluh lantakkan pasukan bayangan Raja Durna, memaksanya mundur kembali ke kerajaannya. Setelah pertempuran itu, Ratu Ular berbicara kepada Arif. Raja Durna akan kembali suatu hari nanti. Namun kau sekarang lebih kuat daripada sebelumnya. Aku memberikan sebagian kekuatanku kepadamu, agar kau bisa melindungi hutan ini dari kegelapan manapun. Arif merasa tubuhnya menyatu dengan hutan. Ia bisa mendengar suara pepohonan, merasakan aliran sungai, dan berkomunikasi dengan semua makhluk di dalamnya. Ia tidak lagi hanya seorang penjaga, tetapi juga bagian dari hutan itu sendiri. Namun, pertempuran itu meninggalkan bekas. Beberapa bagian hutan yang dirusak oleh sihir gelap tidak dapat pulih sepenuhnya. Arif bersumpah untuk menjaga sisa-sisa hutan itu sebagai pengingat bahwa keserakahan dan kehancuran hanya akan merugikan semua pihak. Sementara itu, Raja Durna kembali ke kerajaannya dengan hati penuh dendam. Ia berjanji suatu hari akan menghancurkan hutan rimba dan mengambil kekuatan Arif. Namun, Arif tidak takut. Ia tahu bahwa selama ia setia pada tugasnya, hutan dan semua penghuninya akan selalu mendukungnya. Bertahun-tahun berlalu, Arif terus menjaga hutan rimba dengan sepenuh hati. Di bawah perlindungannya, hutan kembali pulih dari serangan Raja Durna. Pohon-pohon yang dulu layu mulai tumbuh subur, sungai-sungai mengalir jernih, dan hewan-hewan hidup damai. Desa tempat Arif tinggal pun makmur karena kehidupan yang seimbang antara manusia dan alam. Dengan demikian, kisah Arif berakhir, bukan sebagai manusia biasa, tetapi sebagai penjaga abadi yang menyatu dengan alam, meninggalkan warisan yang tak akan pernah dilupakan. Ayo dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen.